mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis kualitas lingkungan, makan dan minum. Ya, pemateri pertama akan dibacakan oleh Salsadila. Kepadanya kami persilakan. Pendahuluan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat. Makanan harus ditanyai dengan baik dan benar agar bermanfaat. Proses pengolahan makanan, penerimaan bahan mentahan, mencucian, mencekap dan memasak, dan pengakuan dan penyajian. Proses pengolahan yang benar menghasilkan makanan yang bersih, sehat, dan aman, bermanfaat, tahan lama. Minuman adalah segala sesuatu yang diminum masuk ke dalam tubuh seseorang, yang juga merupakan salah satu indikator makanan yang berfungsi membentuk, diganti jaringan tubuh, memberi tenaga, mengetahui semua proses di dalam tubuh. Next, Dian. Jenis makanan. Menurut buku Sanitasi Makanan dan Minuman pada Industri Pendidikan Tenaga Sanitasi Awar 1989, berdasarkan stabilasinya makanan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu nutriasi, yaitu makanan yang stabil, tidak mudah rusak kecuali jika diperlukan secara tidak baik seperti gula, mie, tepung. Semi-fresh, yaitu makanan yang semi stabil dan agar mudah memasukkan atau rusak. Piosevo, yaitu makanan yang tidak stabil dan mudah membusuk seperti ikan, susu, daging, telur, buah sayur. Terima kasih. Udah kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Susan. Kepadanya kami persilakan. Yang pertama ada persyaratan makanan. Yang pertama itu sesuai dengan susunan makanan dan layak untuk dimakan. Yang kedua ada bebas dari pencemaran benda-benda hidup yang sangat kecil atau jasad renik yang bisa menimbulkan penyakit atau benda-benda mati yang mengotori pada setiap tahap pembuatan atau dalam urutan penanganannya. Yang ketiga ada bebas dari unsur kimia yang merusak atau bebas dari suatu keadaan mudah dirusak atau oleh unsur kimia tertentu. Yang keempat itu ada bebas dari jasad renik dan parasit yang bisa menimbulkan penyakit bagi orang yang memakannya. Next. Selanjutnya ini ada penyehatan makanan. Penyehatan makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya akan dibacakan kepada Dian. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya ada peranan makanan sebagai perantara penyebaran penyakit dan keracunan. Makanan sangat berperan dalam mempertahankan kesehatan tubuh manusia. Tetapi makanan juga dapat
sebagai perantara penyebaran penyakit dan keracunan makanan. Hal ini terjadi karena makanan dapat dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan mikroorganisme, baik yang patogen maupun yang tidak patogen, yang dapat menularkan penyakit pada manusia. Dalam hubungannya dengan penyakit atau keracunan, makanan dapat berperan sebagai agen, pembawa, dan sebagai media. Dan selanjutnya ada terjadinya pencemaran makanan. Cara terjadinya pencemaran yang pertama secara langsung, yaitu bahan pencemar masuk ke dalam makanan secara langsung, seperti adanya rambut, zat pewarna, kain. Yang kedua ada silang atau cross contamination. Terjadi secara tidak langsung akibat tidak tahu, atau makanan matang bersentuhan dengan makanan mentah atau piring kotor. Yang ketiga ada ulang atau recontamination, terjadi pada makanan yang telah dimasak sempurna. Untuk nasi, contohnya nasi tercemar debu atau lalat karena tidak ditutup. Yang selanjutnya ada kriteria minuman sehat. Yang pertama, hygiene. Pastikan air yang akan diminum telah direbus dengan benar atau masih tersimpan dengan baik di dalam kemasan air minum dalam kemasan. Yang kedua, tidak berbahaya jika berlebihan. Yang ketiga, tidak memabukkan. Yang keempat, tidak menyebabkan ketagihan. Yang kelima, tidak mengandung bahan kimia. Ya, baik. Itu presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Untuk mengestimasi waktu, pertanyaannya 2 saja ya. Sok silakan mangga yang barangkali mau bertanya. Ayo silahkan yang mau bertanya. Bagus nih tentang makanan dan minuman. Tentang hygiene sanitasi makanan dan minuman. Ya, minggu lalu juga kalau kalian ada yang ikut kuliah umum bareng, kurang lebih saya bawakan ini juga. Jadi, dan kalian bisa lihat ya, mungkin kalian bisa analisis, lihat makanan di makanan di kantin kampus misalnya, atau makanan yang dijajakan di pinggir jalan, atau makanan yang di restoran mungkin kalau kalian mau bandingkan, atau mungkin kalian lihat warung-warung kayak pecel lele atau apa gitu, atau apa gitu yang mungkin kalian tanyakan, karena ini menarik nih terkait dengan kebersihan makanan dan minuman yang sehari-hari pasti kita konsumsi, ya. Kan nggak ada kan orang yang nggak makan sehari, 2 hari gitu kan, nggak ada yang nggak minum juga seperti itu. Silakan, yang menarik topiknya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Suara saya jelas nggak ya atau putus-putus?
Ayo, ada yang mau nanya nggak? Tunggu. Bisa lewat kolom chat atau langsung mau barangkali ada yang mau nanya. Tunggu. Oke, saya mendahului ya. Misal nanti kalian ada yang rezekinya bisa bekerja di dinas kesehatan misalnya. Kemudian kalian salah satunya adalah ditugaskan untuk menganalisis makjan. Makjan itu makanan jajanan, ya, makanan jajanan anak-anak. Nah, eh, setelah kalian uji sampelnya, ternyata ada beberapa yang kurang baik kualitasnya. Baik itu ada yang pewarna, mungkin ada yang pemanis, ataupun ada yang bahkan sampai pengawet makanan. Nah, kalau kalian nanti menemukan hal-hal seperti itu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Oke, jelas ya suaranya ya? Bobby, jelas Bob? Jelas, Pak. Ya, oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bagus tuh wallpaper kamu, Nang. Memanfaatkan kertas gratisan, Pak. Oke. Besok One Piece rilis. Oke, yang lain sok ditanyakan. Oke, sambil kalian nunggu ingin bertanya, saya coba kasih tebak-tebakan ya. Bapak mau nanya dulu. Oh, boleh, boleh. Saya Dewi Komalasinta, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan pada jenis makanan itu ada apa tuh? Bentar. Coba Bob atau Yan digeser Yan, jenis makanan Yan. Nah, itu tadi. Sebelum. Nah, ini bukan. Iya, yang itu yang semi perishable food. Itu contohnya tuh makanan yang semi stabil dan agak mudah membusuk atau rusak tuh bagaimana? Contohnya dan cara penyimpanannya tuh yang benar sesuai dengan sanitasi makanan tuh bagaimana? Oke. Kemarin kan Terima kasih. ya, kemarin waktu kuliah umum angkatan kalian ada diminta ikut juga nggak ya? Waktu kuliah umum minggu lalu. Diminta apa, Pak? Kuliah umum minggu lalu, kelas kalian ada diminta masuk ikutan nggak? Oh, yang tentang makanan Pak itu bukan sih? Iya. Masuk Pak, tapi ya sebentar. Karena sini kalau nggak salah. Tapi nggak tahu yang lain. Oke, yang lain boleh ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Kan saya sambil nunggu jawaban kelompok 2 tadi, saya punya tebak-tebakan. Oke. Soalnya kalian kayaknya masih ngantuk nih gara-gara kuliahnya pagi. Ada yang tahu nama nyamuk itu apa? Atau siapa nama nyamuk?
Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti dikasih Susan, dikasih sama Adia sama Susan. Kenapa begitu? Enggak, Pak. Bu. Susan kan gubernur. Gubernur kan ini. Apa namanya? Mantap. Gubernur apa, Pak? Bohongan itu tuh, Pak. Hoax. Kamu kan gubernur. Kayak Ridwan Kamil kan gubernur. Sama-sama gubernur kalian. Ada yang tahu nama nyamuk apa atau siapa? Sambil nunggu kelompoknya Bobby. Soalnya kayaknya masih ngantuk. Aduh, Pak Eko nih dipercepat pula kuliahnya. Windu tahu Windu? Biasa Windu tahu nih. Tapi sama gubernur yang ketiga. Ada yang tahu nama nyamuk apa? Nggak ada, nyerah. Tatang, Pak. Apa? Tatang katanya. Tatang. Ya, betul. Tatang. Betul, Tatang. Kenapa tadi sampai tadi jawab Tatang tadi? Kok bisa tatang, Pak? Bisa tanya apa? Cicak di dinding, diam-diam merayap, Tatang seekor nyamuk. Makanya namanya nyamuk itu Tatang, ya. Boleh ya? Oke, silakan kelompok 2, bisa dijawab. Jadi kalau kalian besok mukul nyamuk terus mau dikuburkan, berarti namanya siapa namanya? Tatang. Bentar, lagi nyari. Gak apa-apa. Kami setia kok menunggu. Walaupun menunggu itu gak enak. Pak, sedikit menjawab pertanyaan Bapak, Pak. Boleh. Semisal pedagangnya itu ada sampel yang tidak baik untuk tubuh manusia tuh, Pak. Maka pedagang tersebut harus diberi peringatan supaya tidak memakai bahan tersebut lagi, Pak. Kalau semisalkan pakai bahan tersebut, maka dagangannya harus ditutup, Pak. Nggak boleh dagang lagi. Udah, Pak. Cuma kalau kalian lihat fenomena atau fakta di lapangan bagaimana? Mungkin dari warna kan ngejreng atau mencolok banget ya. Kemudian mungkin dari rasa pas kalian cicip juga kan manis, tapi manisnya beda ya kayak kadang-kadang ada manisnya bukan kayak manis gula. Yang paling sering itu adalah warna ya. Kemudian kadang-kadang kok makanan ini kok kayaknya nggak basi-basi ya atau kok lalat kok males hinggap ya begitu. Nah, kalau kalian menemukan seperti tadi selain tadi ditegur ya atau kalau kalian ini kira-kira kalau kalian nih secara mungkin waktu kecil kan juga seneng ya, senengnya kan pasti kan kalau kalian di SD kalian dulu pasti senengnya makan atau beli minuman pasti kan yang warnanya ngejreng ya, warna merah, warna kuning, warnanya ngejreng-ngejreng gitulah ya. Kalau sekarang nih sudah gede nih, sudah ini kalau ngelihatnya itu bagaimana kalau sekarang kalian? Ya walaupun nggak diuji coba ya, maksudnya hanya melihat secara visual, walaupun belum tahu ya, ini misalnya pewarnanya ngejreng, beneran nggak pakai pewarna buatan, nah gitu. Tapi kalau kalian sekarang nih, apakah sekarang kalau kalian lebih berhati-hati mungkin atau mungkin tetap aja jajan sekali doang juga. Nah itu gimana kalau kalian nih pandangan kalian sekarang? Kalau dulu kecil sih saya aja senang ya beli-beli yang begitu. Kalau sekarang kan kaliannya gimana kalau yang sekarang?
Lebih menghindari, Pak. Oke. Tapi secara Contohnya visual kalian minuman bisa lihat boba, ya. Kak. Boba. Yang zaman sekarang tuh yang Oh, warna-warni tuh, Kak. yang sekarang. Yang warna-warni itu boba. Boba ya, sekarang yang warna-warni ya. Yang lagi trending tuh, Pak, yang lagi trending sekarang. Betul, boba. Cuma ya kalau kayak boba-boba begitu tuh sebenarnya yang paling tinggi adalah gulanya ya. Gulanya, terus kadang-kadang pemanisnya itu yang bikin ini. Makanya jangan terlalu sering-sering. Berarti kalau kalian sekarang lebih ini ya, lebih ngeliat-liat makanan minumannya ya. Pak, tetap aja ngeliat, oh ini menarik banget, oh ini enak banget nih kayaknya ini, baru ngeliat doang, tapi apa ya, intinya tetap diambil atau bagaimana kalau sekarang? Oh, dikasih mah mau, Pak. Dikasih tetap. Tapi jarang. Oh, jarang. Iya, pengen nyoba, Pak. Pengen nyoba. Paling sebulan 2 Iya, kali. Pak. Sekali-sekali mah nggak apa-apa, Pak. Sekali-sekali nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi kalau kalian nanti ada yang bekerja di dinas kesehatan misalnya, kemudian kalian diminta analisis makjan atau makanan jajanan anak-anak gitu ya. Nah, itu perlu kalian analisis. Kemarin sekilas kan kita sudah praktikumkan. Kalau formalin bisa pakai formalin test kit. Kalau boraks yang gampangnya bisa pakai ekstra kunyit, ya, atau boraks test kit juga ada. Kemudian kalau pemanis bisa pakai sakarin test kit. Kalau pewarna kuning bisa pakai methanol yellow test kit. Kalau pewarna merah bisa pakai rodamin B test kit. Nah, itu banyak sih di internet juga banyak yang jual, atau nanti kalau kalian ini, nah itu bisa kalian coba. Kemudian kalau kalian ada yang nanti bekerja di dinas, kalau misalnya teguran secara lisan pedagangnya itu nggak mengindahkan, nah kalian bisa pakai teguran tertulis ya, bahkan sampai melarang mereka menjual, karena itu adalah wewenang kalian. Siapa tahu nanti ada yang bekerja di dinas seperti itu. Beberapa sekolah itu ada yang memang, saya nggak tahu ya kalau di Indramayu ya, karena kan jarang saya ke Indramayu, maksudnya sekolah-sekolahnya saya tidak terlalu mengamati. Tapi kalau di Jogja itu beberapa itu, apalagi kalau yang swasta, itu apa ya, kayak mamang-mamang jajanan gitu jarang, nggak diperbolehkan kadang-kadang masuk ke ke area sekolah atau di sekitar sekolahnya, karena mereka biasanya menyediakan kantin ya, karena tadi mungkin beberapa anak-anak itu kan nggak bisa dikontrol ya. Makanya siapa tahu kalian nanti ada yang sudah menikah, berkeluarga, ya kalian juga perlu memperhatikan bekal atau makanan buat keluarga seperti itu. Jadi biar anak kalian nanti nggak asal-asal jajannya seperti itu ya. Karena sekarang kan mungkin ada 1-2 pedagang yang kurang baik lah, tapi nggak semua seperti itu. Gitu ya. Oke, berikutnya silakan dijawab. Bapak, aku mau jawab pertanyaan dari Dewi. Pertanyaan dari Dewi, apa itu contoh dari makanan semi perishable food dan cara penyimpanannya bagaimana? Makanan semi perishable food itu contoh makanannya seperti bawang-bawangan, umbi, ataupun makanan yang mengandung banyak air. Terus yang banyak mengandung air dan akan mudah cepat membusuk atau mempunyai umur simpan yang terbatas. Jadi umur simpannya itu terbatas, misalkan 3-5 hari di suhu ruangan atau 3 bulan di suhu kulkas gitu. Terus cara penyimpanannya sih bisa meminimalisir dengan menutup dengan toples kedap udara dan dimasukkannya ke kulkas tanpa dikupas terlebih dahulu begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
Oke, terakhir pertanyaan dari Epri ya. Tambahan bisa dijawab juga pertanyaan dari Epri terakhir pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Epri tentang kriteria minum sehat. Kan nomor 4 itu tidak menyebabkan ketagihan. Maksudnya itu kayak gimana? Jadi minuman yang seperti alkohol, seperti yang memabukkan gitu tuh. Yang berasa gitu. Bentar dulu. Coba Yan digeser Yan. Yang dimaksud Epri yang mana? Oh ini. Sekarang minum yang bagian telah direbus dengan hal-hal atau masih sama dengan bagian berbahaya jika berlebihan tidak memabuk tidak berwajib. Oke. Oke. Ya. Nah ini silakan kelompok 2. Kan disebutkan menurut kalian tuh ada ini ya, ada kriterianya, ada higienis, tidak berbahaya, tidak memabukkan, tidak menyebabkan ketagihan, tidak mengandung bahan kimia. Kalau bahan kimia tadi sudah jelas ya, apa saja. Kemudian berbahaya jika berlebihan, tidak memabukkan, dan ini yang nomor 4 nih, tidak menyebabkan ketagihan. Maksudnya ketagihan bagaimana?
Kalau di rokok jelas ya ada kandungan nikotin, tar, dan sebagainya yang menyebabkan ketagihan. Kalau di minuman bagaimana kira-kira? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Epri. Jadi minuman yang membuat peminumnya ketagihan itu akan membuat orang yang mengkonsumsinya itu menjadi merasa tersiksa jika tidak minum minuman yang membuatnya ketagihan. Contohnya itu kayak minuman alkohol gitu. Terus dengan begitu, hidup orang yang ketagihan minuman pun tidak jadi nyaman lagi seperti dulu. Seperti itu. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Bisa juga itu kayak seseorang tuh meminum extra joss atau Kokobima untuk menambah daya stamina-nya gitu. Yang bagi para pekerja. Terus juga kalau mereka tidak minum kayak seperti extra joss atau Kokobima tuh, badan mereka tuh cepat lemas gitu. Efeknya itu. Padahal aslinya extra joss sama Kokobima bisa bikin ini enggak? Bisa bikin seger enggak? Asli Pak, asli. Seger Pak. Seger, oke. Oke, gitu ya Pri ya. Jadi maksudnya itu ketagihan di sini tuh jangan sampai minuman tersebut bikin orang apa ya, kayak nggak bisa nggak bisa jauh dari minuman itu atau harus sering-sering diminum. Atau tadi kalau kalau lagi nggak fit atau lagi nggak seger atau lagi capek harus minum extra joss, minum Kokobima dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai menimbulkan efek ketagihan. Sebenarnya sih yang paling sehat, yang paling aman, yang paling enak ya tetap air putih ya. Iya Pak, apalagi dingin Pak. Apalagi kalau air putihnya dingin, betul. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan untuk hari ini? Kalau minuman sama makanan manis bikin ketagihan tuh kenapa sih Pak? Makanan atau manis bikin ketagihan? Oke. Kenapa kelompok 1? Enak Pak, karena enak Pak. Karena enak. Oke. Biasanya kalau di makanan dan minuman khususnya yang kemasan begitu ya. Nah, itu kebanyakan mereka memang ada sedikit ditambahin pemanis buatan kayak sakarin begitu. Nah, sakarin ini sebenarnya kalau secara banyak sih dia rasanya kayak pahit begitu ya dan nggak enak sebenarnya. Cuma memang dia lebih hemat daripada dikasih gula langsung. Nah, tadi karena dia itu rasanya itu bikin haus lagi sebenarnya. Jadi kalau kalian kadang-kadang minum kayak minum Nutrisari, minum ini kan kadang-kadang itu malah lebih haus lagi ya. Benar ya? Nah, itu jadi itu rasanya itu karena tadi ada sedikit tambahan gitu. Nah, walaupun nggak banyak mungkin masih sesuai dengan ketentuan kalau kayak industri begitu ya. Tetapi tadi dia justru bukan malah menghilangkan dahaga, menghilangkan haus, tapi tadi karena ada manisnya itu di tenggorokan itu bikin seret lagi, bikin apa ya, bikin kayak haus lagi begitu. Makanya minuman manis itu bikin orang pengen minum lagi seperti itu. Apalagi kayak cendol, kayak boba tadi. Kalian kalau pasti minum boba kan juga pasti pengennya minum terakhir tetap aja air putih lagi kan. Kenapa? Karena tadi itu, karena manisnya itu terlalu berlebih seperti itu. Makanya kalau yang terlalu berlebihan itu nggak baik. Apalagi kalau manisnya berlebihan, ya kan? Ya, Begitu. Pak. Oke. Tapi kalau kayak kalian yang manisnya berlebihan, ya nggak apa-apa sih. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan untuk hari ini? Kalau nggak ada, silakan kelompok 1 ditutup aja. Bapak mau nanya. Oh, boleh. Bapak, yang itu tuh, yang bakso mengandung formalin tuh, apakah semua bakso tuh emang harus mengandung formalin? Soalnya kan kalau misalkan nggak habis kan bisa buat besok-besoknya. Makasih.
enggak sih Atau bagaimana Pak menurut Bang? kalau bakso itu nggak harus mengandung formalin, makanya biasanya ya apa ya, ya mungkin tadi itu ada oknum-oknum 1-2 yang nggak benar, mungkin takut nggak laris, takut nggak habis dan seterusnya, takut rugi dan seterusnya. Jadi dikasih formalin dari yang hasil kita praktikum kemarin. Sebenarnya kalau bakso kan karena dia direbus dan di ini ya, dikukus dan direbus, itu sih sebenarnya kalau ditaruh di freezer seminggu juga masih relatif lebih aman. Biasanya soalnya istri saya kadang-kadang suka bikin bakso gitu, ditaruh di freezer aja, yang penting di freezernya ya, itu semingguan juga masih masih awet kok, masih bisa dikonsumsi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak harus apa namanya, dan sebenarnya nggak harus dan nggak boleh ditambah-tambahin makanan formalin begitu ya, seperti itu. Jadi mungkin tadi ada oknum-oknum ya, nggak semua tukang bakso ya, jadi mungkin kalian jadi takut makan bakso, nggak semua tukang bakso begitu, tapi memang kalau secara visual, secara dimakan aja itu sulit menentukan, memang kalau tidak apa namanya diuji lab. Paling beberapa makanan tertentu yang bisa dilihat kayak warna, atau kalau misalnya formalin paling bisanya makanan basah, kalau dia tidak banyak apa ya, di situ banyak lalat, tapi lalat juga malas hinggap ke dia. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator ada sesuatu yang nggak beres di makanannya. Dalam artian mungkin ada pengawetnya. Tetapi kalau terlalu bau juga, lalat juga bisa banyak. Makanya sulit sih memang kalau secara visual apa namanya, melihat kandungan makanan itu tersebut. Tetapi tidak boleh ya, tidak boleh. Itu kemarin ada yang pertanyaan waktu kuliah umum itu, ada kemarin kasus itu ada pedagang yang mie-nya berformalin. Nah, itu disidangkan pakai undang-undang pangan, itu di penjara kurang lebih 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Nah, itu seperti itu, apalagi kalau dia sampai ada pidana, itu lebih berat lagi. Jadi kalau April bilang, Pak, kenapa sih harus ada yang enggak? Itu tidak boleh malah ya. Sebenarnya masih banyak kok pedagang yang baik, cuma mungkin yang pas kalian ambil kebetulan itu ya bisa, memang mungkin ya termasuk yang kurang baik ya, seperti itu. Cuma tidak boleh sih. Sebenarnya kalau bikinnya sesuai porsi aja, maksudnya misal hari ini kita tukang baksonya ini misalnya per hari dia habis 50 porsi, baksonya sekian misalnya, misalnya berapa kilo misalnya dia bikin. Ya udah bikin buat hari itu aja, seperti itu. Jadi tidak ada keharusan dan tidak boleh sebenarnya nambah-nambahin bahan makanan, karena kan formalin itu bukan buat pengawet makanan tapi buat pengawet mayat ya, seperti itu. Begitu ya Epri ya. Tapi Pak, kalau aku suka lihat di gilingan bakso di pasar tuh ya, itu tuh rata-rata pedagangnya itu dia pakai pengawet, karena kan kalau misalkan pedagang bakso itu kan nggak bikinnya tuh nggak sedikit Pak, jadi banyak tuh sekalian. Nah kalau misalkan nggak pakai pengawet, katanya tuh ditaruh di luar aja tuh cepet bau, bukan bau siapa sih, jadi banyak gitu tuh Pak, baksonya jadi nggak enak. Jadi kalau misalkan dikasih pengawet itu dia bisa tahan lama, terus baksonya juga enak kayak gitu. Baksonya kenyal ya. Nah itu mungkin maksud saya itu yang kan misalnya dia tuh menjajakan atau menjualnya pakai gerobak. Nah yang lainnya itu sebenarnya disimpan aja dulu di freezer, jadi jangan semua dibawa dijual begitu. Nah, jadi disesuaikan. Memang kalau di pasar itu ya tadi, kalau di pasar istilahnya kadang ada yang saya nggak tahu ya kalau di Indramayu ya, kalau di Jogja itu namanya bleng begitulah ya, bleng ya begitulah. Jadi kalau kalian bilang, kalau di pasar bilang formalin pasti mereka nggak mau ngasih, tapi kalau bilang bleng, nah itu pasti mereka ngasih, seperti itu. Nah jadi saya nggak tahu kalau di Indramayu nama lainnya apa. Kalau yang bilang formalin itu bukan bikin, iya memang dia tuh apa ya, karena tadi dia tuh sifatnya mengawetkan, memang jadinya itu makanan jadi tidak cepat busuk. Tetapi tadi ketika dikonsumsi juga ke tubuh manusia juga jadinya kurang baik, karena itu dia pengawet, seperti itu. Makanya kalau apa namanya, ya kalaupun kalian mau jajan ya dilihat-lihatlah, kalau bisa yang sudah kenal, atau paling enggak yang kira-kira apa namanya, baksonya ya jangan sering-sering lah juga jajan bakso, seperti itu. Karena tadi kita tidak tahu
apa namanya, ini kira-kira ada formalinnya apa enggak, seperti itu. Ini ada boraksnya apa enggak, seperti itu. Kalau enggak kita uji, ya seperti itu. Paling kalau yang secara visual bisa dilihat ya tadi, mungkin kira-kira ini banyak ininya enggak ya, ada lalatnya apa enggak, atau misalnya kira-kira ini kenyalnya, terlalu kenyalnya beda enggak ya. Nah, atau kadang-kadang bisa jadi dia apa namanya, kurang inilah, maksudnya kok baksonya itu kadang-kadang, soalnya kadang-kadang kalau makanan itu kan kadang-kadang, oh ini kayaknya yang kemarin deh, kita bisa lihat ya kayak gorengan itu kan kadang-kadang, oh ini yang kayaknya kemarin nggak habis deh digoreng lagi, seperti itu. Atau misalnya kalau minuman, kalau dia misalnya terlalu mencolok, manisnya itu bikin seret di tenggorokan atau di lidah, agak-agak terasa pahit, nah itu hampir bisa dipastikan itu ada sakarinnya atau panis buatannya. Jadi begitu. Jadi yang paling ya apa namanya, ya tadi memang cukup sulit kalau makanan, sementara juga memang dari apa namanya, dari pemerintah terkait kadang-kadang juga masih pemeriksaannya itu tidak setiap hari. Jadi biasanya itu yang sering itu di saat Natal, Tahun Baru, atau Lebaran. Jadi yang banyak orang mengkonsumsi makanan seperti itu. Jadi kalau hari-hari biasa memang sangat jarang seperti itu. Ya, tapi memang sulit sih untuk ini. Ya kitanya aja lah yang harus aware, dan ini kalaupun mau jajan ya jangan terlalu sering-sering lah seperti itu. Gitu ya, Jihan ya. Ya, Pak. Kalau tawas itu sama kayak formalin tidak, Pak? Beda ya. Tawas itu fungsinya buat penjernih air, formalin beda. Formalin buat pengawet mayat. Ya. Jadi ada kaporit, tawas. Kaporit, tawas itu beda ya. Jangan dikira kaporit sama tawas. Jadi kalau kaporit itu bentuknya bubuk, tawas itu bentuknya kayak kristal. Kristal ini ya kayak batu begitu, kayak batu gitulah, kayak kristal, beda. Kalau kaporit itu bubuk. Nah, kalau kaporit sebenarnya fungsinya itu untuk desinfektan. Desinfektan itu untuk membunuh kuman di air, kayak kolam renang kalian kemarin. Nah, tawas ini fungsinya untuk menjernihkan. Tetapi kadang-kadang yang kolam renang ini ya agak nakal, maksudnya itu diperbanyaknya itu kaporitnya. Makanya kalau kalian berenang kan pasti agak-agak bau kaporit ya. Nah itu sebenarnya itu fungsi kaporit itu tuh, jadi kan ketika ada orang pipis di kolam renangnya, ada orang mandi, nah itu kan dari bau badannya, dari kotoran dari badannya itu kan, itu membunuh kaporit, apa, dibunuh sama kaporitnya, maksudnya dihilangkan baunya sama kaporitnya. Tapi kalau tawas itu untuk menjernihkan. Tetapi kadang-kadang yang kolam renang itu banyaknya itu kaporitnya yang dikasih seperti itu. Gitu ya, beda ya sama formalin ya. Formalin itu untuk mengawetkan mayat, mengawetkan kayu dan sebagainya. Ya itu biasanya dipakai untuk apa namanya, pemeriksaan apa namanya, mayat tersebut seperti itu. Beda ya. Tadi Siti Rohani beda ya tawas sama ini. Ada lagi mau tanyakan? Ada? Berarti tawas bahaya juga ya, Pak? Sama. Biasanya itu di kulit. Ya, di kulit itu jadi kayak bersisik begitu, tahu ya kalian ya, jadi kayak bersisik begitu. Kalau habis dari kolam renang dah. Kemudian kalau di mata itu bisa perih, bisa merah. Kalau di rambut itu jadi lepek begitulah. Ya, seperti itu. Tawas sama kapur itu kurang lebih beda. Pak, ada yang buat ngerebus daun singkong tuh Pak, pakai tawas, katanya biar daun singkongnya empuk kayak gitu, Pak. Betul. Banyak banget di masyarakat memang yang pakai tawas untuk ngerebus sayuran tertentu. Padahal itu fungsinya bukan buat mengempukkan ya, bukan. Tawas itu untuk penjernih, dan itu bahan kimia ya. Enggak apa namanya, enggak disarankan lah.
apa nih Neneng nih? Soalnya pernah menanyakan ada tuh yang masak sayur asam, nah tapi menggunakan citron buat perasa asamnya itu Pak. Itu bayang nggak sih Pak? Terima kasih. Ya citron, citron ya. Citron juga sama ya. Itu termasuk BTM. BTM itu bahan tambahan makanan. Ya kalau di pemanis sakarin, kalau di pewarna rodamin, kalau warna merah, kalau warna kuning methanol yellow, sama. Jadi kalau bikin sayur asam mah nggak usah lah pakai BTM begitu bahan tambahan makanan. Kalian bisa pakai asam Jawa, bisa pakai asam apa ya, asam yang lain lah ya. Asal jangan bau asam aja lah ya, asal jangan bau dari badan aja yang asam nih kita pakai ini, enggak ya, itu beda ya. Enggak, itu citron juga sama, itu BTM, bahan tambahan makanan, dan tidak disarankan buat apa namanya buat ditaruh di sayuran ya, seperti itu. Karena saya baca ternyata citron itu fungsinya untuk membersihkan baju, wajan yang gosong, sama untuk membersihkan apa namanya penjernih air. Jadi bukan buat ini apa namanya, bukan buat makanan ya, gitu ya Neneng ya. Iya Pak, tapi di desa Neneng tuh banyak yang kayak misal orang jualan sayuran tuh pakai itu Pak. Ya mungkin sebenarnya kalau kan itu kan ada kadar ininya ya, ada kadar yang diperbolehkan. Mungkin kalau masih dalam kadar bisa dibaca di ingredients atau komposisinya ya, itu kira-kira masih diperbolehkan nggak untuk makanan. Ya, tapi setahu saya itu memang termasuk BTM, bahan tambahan makanan, yang sebenarnya pun kalau mau dikasih itu paling ya sedikit aja lah, sejumput aja. Tapi sebenarnya tuh ya kalau tuh sayur asam aja sih, yang nggak usah pakai itulah. Kalau sayur asam kan juga kalian biasanya beli di tukang ibu-ibu sayur juga sayur asam udah sama asamnya sekalian ya. Jadi kalau menurut saya kalau cuma buat bikin sayur asam nggak perlu lah ditambah-tambahin citron. Walaupun saya baca lagi literatur lain itu katanya masih diperbolehkan, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi tadi dia tuh fungsinya itu bisa untuk membersihkan wajan atau panci yang bergerak, membersihkan baju dan sebagainya. Jadi apa ya? Bisa dilihat dari bungkusannya itu kira-kira bisa nggak untuk makanan. Kalaupun bisa untuk makanan, kira-kira seberapa? Apakah cuma sejumput? Sejumput itu apa ya? Sedikit doang gitu ya, ataupun apa namanya hanya seberapa kadarnya, berapa mili dan seterusnya. Tetapi kalau saya pribadi ya, untuk kalau cuma sayur asem, maksudnya untuk masak sayur asem aja gitu ya, nggak usahlah ditambah-tambahin citron, ditambahin apa namanya bahan tambahan makanan lain-lainnya, karena tadi kita efeknya itu tidak tahu, karena itu efeknya kan jangka panjang ya, itu yang jelas kurang baik terhadap kesehatan. Nah kalau bisa sih janganlah ditambah-tambahin ini. Mungkin kalau tadi kalian Neneng lihat di desanya saya Pak, tukang jualan sayuran mateng biasanya ditambahin itu, ya udah Neneng besok-besok nggak usah beli di situ, dalam artian kalau lagi pingin banget sayur asam nih, ya udah bikin sendiri aja begitu ya, lebih sehat, lebih jelas ya, kemudian lebih enak lah seperti itu. Walaupun mungkin katanya itu diperbolehkan, tadi saya baca juga ada yang bilang diperbolehkan, tetapi hanya dalam jumlah sangat sedikit ya. Jadi tidak, sebenarnya kalau bisa lebih baik dihindari. Begitu ya Neng ya. Oke Neng, begitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini ya. Bobby tolong ditutup dulu Bob. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, sebentar ya, saya absen dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sebentar ya, saya absen dulu ya. Esi ada nggak sih? Ada, Pak. Siap. Sebentar, ini tanggal berapa ya? Tanggal 19. Sebentar. Esi ada, Wandi ada, Susan ada, Salsa ada, Iman. Coba melihat Iman. Man, ada nggak Man? Iman. Ada, Pak. Oke, siap. Gimana kabarnya Iman? Sehat? Sehat, Pak. Windu Bapak ada. sendiri, Pak. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya ada yang nanyain kabar saya. Sehat. Jihan ada. Ita, mana Ita? Ada, Pak. Oke. Bapak ini mau konfirmasi yang video itu video AKL tuh Pak yang BM monitoring. Kan anggotanya ada Retno juga, cuman tuh nggak aku cantumin, lupa tuh Pak, cuman di frame-nya ada sih. Ya Allah, teganya. Iya Pak, itu editnya malam, waktunya tuh udah ngantuk. Ya Allah, maaf ya Pak, makasih. teganya. Maaf ya Eno. Nggak diakuin dulu, Pak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kita nggak, aduh, udah sama gebetan nggak dianggap, sama temen nggak dianggap, aduh, gitu ya. Nggak apa-apa, saya udah tahu kok kelompoknya, ada di video juga. Dan Iya, Pak, makasih, Pak. hasilnya bagus tuh, ada di postingan Kesmas tuh, bagus. Iya, Pak, makasih, Pak. Saya jadi lupa tadi, sampai mana tadi? Atun ada ya, Atun ya, Atun ada. Nanda, Nan. Hadir, Pak. Oke. Adinda Almajanah ada. Dian Agustin ada. Nanang ada. Widi ada. Siti Roheni ada. Intan. Siti Roheni gimana kabar ibunya ya? Mana Siti Roheni? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Kalian juga yang lain selalu sehat ya. Andin ada. Terus Retno ada. Naifa ada. Dewi ada. Bobby ada. Anggi ada. Haura Syafiqoh ada. Nuha Katanya belum masuk terus, Pak. Nggak bisa apa? Izin. Katanya belum masuk. Tadi sempat masuk ya kayaknya ya. Epri ada, Endang ada, terus Rati ada. Rati gimana kabarnya Rati? Masih ada nggak orangnya? Mutiara ada. Alvin. Mana Vin? Kamu Vin? Ada, Pak. Oke. Kamu gelap banget sih. Vidya ada. Amni. Nih. Mana ya Amni? Oh ada. Neneng ada. Fatur Rahman. Nggak ada. Oke. Itu aja ya untuk hari ini. Saya sudah lihat hasil video kalian, bagus-bagus semua, khususnya yang bio monitoring lingkungan. Ya, terima kasih kalian sudah totalitas mengerjakannya. Mudah-mudahan buat yang lain juga bermanfaat. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kita akhiri dulu dengan berdoa, berikan keberkahan, berdoa mulai. Selesai. Demikian dari saya. Terima kasih ya Wandi sudah dibantu koordinasi teman-temannya untuk dimaju. Berarti nanti kita yang jam 1 sudah selesai ya. Kita hari ini kuliahnya dimajukan. Demikian untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih Wandi. Sebentar saya stop recording dulu.